Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Hari ini, siang ini, saya lagi berada di PDAM Bangkalan. Ada keperluan apa? Jadi ini mungkin video yang akan saya share, berbagi kejadian dan mungkin bisa menjadi apa ya, kalau dibilang informasi buat teman-teman mungkin kalau menemukan kondisi atau masalah yang sama. Jadi ceritanya semalam teman-teman ya. Jadi semalam itu saya mau melakukan pembayaran PDAM, tagihan PDAM Bangkalan. Dan tiba-tiba bil yang muncul itu tidak sesuai dengan yang biasa saya dapatkan setiap bulannya. Jadi kalau setiap bulannya saya cuma membayar 50.000 karena untuk pemakaian PDAM di pemakaian PDAM saya itu rutinitas selama sekian bulan itu tidak pernah melebihi 50.000. Cuman tadi malam waktu saya mau melakukan pembayaran kok tiba-tiba muncul sebesar 150 berapa ya, 155 lah, anggap aja seperti itu ya. Sempat kaget, cuman saya tanda tanya dan sedikit penasaran, ingin tahu sih berapa kibik, karena untuk kibik yang saya pakai itu tidak pernah lebih dari 10 dalam setiap bulannya teman-teman ya. Tiba-tiba semalam saya mendapatkan kibik yang hampir 30 lebih ya. Dan saya penasaran, ingin tahu berapa kibik yang saya dapat, yang saya pakai. Saya lanjut bayar ya. Terus saya mendapatkan kibik yang mungkin nanti akan saya terangkan di layar ya, berapa kibik yang saya pakai dan perbandingannya dengan bulan-bulan sebelumnya teman-teman ya. Dan perbandingannya sangat besar. Setelah saya mendapatkan kibik yang saya dapat untuk bil itu, saya coba cross check dengan meteran yang ada di rumah teman-teman ya. Ternyata setelah saya cek untuk meteran yang ada di rumah itu ternyata dari bil itu titik akhir itu mencapai 1154 kalau nggak salah. Jadi meteran itu menunjukkan 1154, jadi 50 lebih teman-teman ya. Sedangkan di meteran saya, ini saya tampilkan di layar ya, itu belum nyampe ke 50, jadi cuma 44, dan itu mungkin yang jadi tanda tanya. Dan beruntung tadi malam itu saya dapat info dari petugas catat meter, itu menginformasikan bahwasanya rumah saya dalam kondisi terkunci, dan kalau terkunci petugas meter akan memberikan nominal kibik yang lebih besar teman-teman ya. Ini rada aneh kalau menurut saya. Sebenarnya untuk pemakaian PDAM itu kan rutinitas, tidak akan pernah mengalami perubahan dalam setiap bulannya. Harusnya itu untuk pemakaian setiap bulannya itu bisa ketahuan. Semisal mungkin setiap bulannya 10 kibik itu tidak akan pernah berubah ke bulan-bulan berikutnya, kecuali ada acara mungkin atau ada keteledoran waktu pemakaian PDAM, bocor atau bagaimana, itu kondisi tertentu. Tapi rutinitas dalam setiap bulannya itu tidak akan pernah berubah. Cuman anehnya petugas meter itu tidak melihat itu teman-teman ya, tidak melihat historinya. Nah, setelah saya coba cross check ke petugas PDAM-nya, petugas meter, petugas cek meter, dia menganjurkan untuk datang ke PDAM untuk mengurus ini. Kebetulan saya sudah bayar, katanya sih nanti uangnya itu akan dikembalikan kelebihannya. Dan ini mungkin saya datang ke PDAM sekarang untuk mengklaim itu, mengkomplainkan itu, dan kira-kira seperti apa nanti hasilnya kita liatin teman-teman ya. Ini saya share videonya di sini dan semoga nanti bermanfaat. Yuk kita masuk aja ke dalam. Untuk ruang pengaduan nih sebelah sana, nanti saya coba akan masuk ke sana teman-teman ya. Kita liatin nanti hasilnya seperti apa. Apakah nanti administrasinya ribet atau enggak, kita liatin aja teman-teman. Yuk kita masuk aja. Oke, ini untuk ruangannya. Silakan masuk, Pak. Ya, makasih, Pak. Salah di sini. Ya. Izin saya dokumentasikan apa-apa ya. Ya, saya ingin menginformasikan Ibu. Jadi semalam itu saya melakukan pembayaran tagihan PDAM. Nah, normalnya kan setiap bulannya itu cuma 50, hanya membayar abonmennya atau karena pemakaian itu nggak sampai lebih dari itu sebenarnya, karena ada sumur bor juga di rumah. Cuman semalam saya dapat waktu tagihan bil saya muncul secara online itu sebesar 155. Jadi saya coba cari informasi mengenai pencatat meternya, ternyata diinformasikan bahwasanya rumah saya terkunci gitu. Saya coba tanya tanggal berapa, bulan apa. Untuk tagihan kan bulan Desember gitu loh. Untuk dibayarnya untuk
bulan ini gitu. Nah, Kan Desember bayaran Januari. Bapak silakan aja datang ke kantor PDAM, nanti informasikan kondisinya dan juga bawa bil tagihan yang semalam sudah terbayar gitu. Nanti bisa dicek. Karena untuk dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya itu sama aja sebenarnya, agak sampai lebih dari 50.000. Saya tunjukkan ya. Ya, nomor tabungan. Ini mencapai Permisi ya, Pak? sampai 30 lebih kayaknya itu. Saya semalam penasaran sebenarnya mau tak bayar apa enggak ya, saya cuma ingin tahu kubiknya berapa. Tak bayar Sudah aja. terbayar? Berapa? Belum, sudah terbayar. Sudah terbayar. Karena saya penasaran kubiknya berapa. Terus saya cek ke meteran di rumah itu. Ya. Kan itu laporannya sampai titik terakhir itu 1150 berapa gitu. Sedangkan di rumah cuma 1144. Jadi belum melebihi 50 gitu. Ada fotonya, Pak? Foto apa itu? meteran yang Untuk foto meterannya ini baru saya ambil tadi. ini, Pak. Ya. Pemakaian sampean. Ini Apa saya itu, lihat mulai dari itu ya Agustus 25. Ini pemakaian 5 4 ya. Nah, Terus cuman ya itu, kebetulan itu. tanggal bulan 12 ini rumahnya terkunci nih, nggak bisa Iya. dikontrol ya. Ya. Yang bulan 12 rumah terkunci. Cuma terkunci. Terus untuk udah terbayar, ini berarti enggak, tolong kabarin fotonya tadi, Pak. $10.59. Saya cuma penasaran aja kemarin itu berapa kubik sih kok sampai besar gitu. Ternyata tak cek Sampai meterannya 30 ya. kok belum melewati 50. Ini berapa? 10.44. 1044 kalau saya itu 1059 jadi jauh. 10.44 ini. 1044. Iya, 10.44. Di sini 10.59. Jadi kan kelebihan, Pak. Ini nanti berhubung sampean sudah bayar, ini namanya nanti pengembalian. Refund ya. Ada pengembalian ya. Nanti ini di 10.29 ke ini kan yang bulan ini udah bisa udah bisa dibaca ini. Cek bill yang berikutnya. Aduh, ini wifi-nya lagi. Untuk pengembaliannya itu dalam proses berapa lama prosesnya? 2-3 hari. 2-3 hari. Iya. Atau masuk ke bill berikutnya atau enggak? Apa? Masuk ke bill Enggak, berikutnya? nanti sampai dihubungi, diproses dulu. Ini saya masukkan fotonya, diproses kan ke bapak-bapaknya dulu ya. Nanti 2-3 hari dihubungi. Untuk mengambil pengembalian uang tadi ya? Pengembaliannya, ya. Oke. Ini anunya saya catat aja ya, Pak ya. Apa itu? Soalnya nggak bisa masuk ini ya. Nggak Nanti apa-apa, silakan. laporannya saya Nggak apa-apa. dicatat aja. Nomor HP-nya. Oh iya. Nanti nggak bisa buat laporan soalnya ini Iya. wifi-nya. Ya, oke. Jadi dalam kondisi terkunci itu berarti nanti catat meter itu akan diberikan nominal lebih tinggi, bukan ngelihat histori yang bulan sebelumnya, enggak ya? Enggak, dari peraturan sekarang ya. Kalau dulu dilihat ininya. Kalau sekarang peraturannya ini dikasih 30, 50 kata. Biar bapaknya sini terus dikelirkan sama yang fotonya yang sekarang di kamu nanti bisa pembalian. Gitu ya. Atau kalau memang bapak belum bayar nanti disesuaikan nanti angka Dikembalikan ke tagihan yang asli gitu yang ya. sesuai dengan angka. Nah ya baru kemarin itu gini aja Pak, nanti kalau Bapak lagi keluar kota, pas saya nggak menemukan Bapak di sana, pintu terkunci, saya coba WA ya baru tersimpan Pakai kemarin foto itu. aja Pak, nganu gini. Terus sampai kalau nggak ada ya, foto itu? pas dikirim ke sini itu nggak bisa. Ada ininya enggak? Ada.
Jadi nggak usah kirim ke petugas meter berarti ya? Enggak usah ke ini. Oke, jadi ini ya. Ini untuk mengantisipasi biar tidak terjadi Iya, biar tidak penambahan dikasih, kubik yang berlebih berarti ya. Iya. Ini untuk tanggal pengirimannya setiap tanggal berapa? Setiap tanggal ini. Tanggal berapa ke tanggal berapa mungkin batasnya? Ini sekitaran tanggal muda ini, tanggal 1, 2, 3 gini. Sampai batas akhir? Tanggal 20. Tanggal 20 terakhir ya, Tapi berarti lebih baik ngapain di ini bawah. kan teman-teman ngeceknya tanggal 1 sampai tanggal 5 kan ini ya. Ada tanggal 2, ada tanggal 4. 1 tanggal sampai 5 aja. Oke. Biar nanti 1 sampai 5 itu ya. Pemakainya biar nggak nambah, nggak kurang. Oh, tapi iya. 1 Oke, bulan. oke. Nah, jadi teman-teman ya, kalau semisal kita tidak ada di rumah dan petugas meter datang ke rumah dan dia tidak bisa mengecek, tidak bisa memfoto meterannya kita dianggap lalai dan nanti petugas meter itu akan memberikan nominal kubik yang di luar batas teman-teman ya, bisa kelihatan 10, 20, 30 dan bahkan lebih besar. Dan antisipasinya kita bisa melakukan memfoto sendiri dan dikirim ke nomor WA yang tertera di kartu tadi itu teman-teman ya, untuk mengantisipasi kejadian serupa yang seperti saya alami. Jadi intinya petugas meter itu kalau tidak bisa masuk dan tidak bisa mengecek, mereka akan memberikan nominal kubik yang besar, semacam denda lah. Empat ini, tapi ini nanti dibagi 2. Kan ini kan Desember ya Pak. Terus untuk sama Januari. Kan hari-harinya ini ketemu 10 Masuk ke Januari. ya. 10 4. Anggap aja ini semacam shock terapi berarti ya. 15 dibagi. Biar pelanggannya kaget datang ke kantor. Iya. Minta nomor teleponnya Pak? 087 087 849 494. 494. Ya. Ya begitu Pak nanti. Jadi nanti saya tinggal nunggu kabar dari Tunggu sini kabar berarti dari ya. sini, Berarti maksimal 3 atau berapa? 2 hari. 3. Oke. Makasih banyak Bu ya informasinya. Sama-sama, Pak. Mari. Ya. Oke teman-teman ya, sudah selesai. Ternyata mudah. Saya pikir bakal dibikin ribet ya. Jadi buat teman-teman mungkin nanti kalau berkendala serupa seperti saya, jadi kalau teman-teman di rumah mengalami kejadian serupa seperti saya, jadi teman-teman disarankan tinggal datang ke kantor PDAM bagian apa yang namanya tadi ya, bagian komplain lah. Informasikan kejadiannya dan bawa bukti pembayaran yang sudah terbayar dan bukti juga foto meteran terakhir untuk dibandingkan atau dicocokkan dengan pengecekan petugas meter. Jadi intinya untuk PDAM yang ada di Bangkalan itu kalau menemukan rumah terkunci ya, petugas meter akan memberikan nominal kubik yang besar, tidak seperti biasanya. Itu diinformasikan tadi itu semacam shock terapi ya, biar konsumen datang ke PDAM dan dijelaskan kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Nah, semisal nanti biar tidak terjadi hal serupa seperti itu, antisipasinya dengan ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mengirimkan bukti meteran pemakaian ke nomor ini untuk dilakukan pencatatan sebagai tagihan di bulan berikutnya teman-teman ya. Oke, saya rasa begitu saja teman-teman ya. Ternyata setelah nyampe di PDAM pengurusannya cepat dan solusinya nanti akan dikembalikan uang, prosesnya 2 sampai 3 hari. Nah, tinggal ditunggu aja nanti karena untuk selisihnya cuma 100.000 ya. Jadi buat teman-teman yang di Bangkalan kalau menemukan kejadian seperti ini tinggal datang aja ke kantor PDAM untuk melakukan klaim. Permisi Pak. Ya, Mau minta apa? Iya. Jadi kalau buat teman-teman menemukan kondisi yang serupa seperti saya, tagihan PDA-nya tiba-tiba melonjak, teman-teman jangan langsung bayar. Tapi kalau mau langsung bayar tidak apa-apa ya. Nanti tinggal lihat kubiknya berapa, meteran terakhir. Nanti kubik itu dari meteran ke berapa itu akan tertera dan teman-teman mungkin nanti bisa cek
di meteran di rumah, di foto di situ sama enggak. Nah, jadi kalau titik akhirnya dia sama seperti di rumah, itu memang pemakaian. Tapi kalau meteran di rumah itu tidak sama dengan titik pemakaian terakhir di struk pembayaran, berarti ada kejadian serupa seperti saya. Jangan panik, teman-teman tinggal datang ke kantor PDAM. Saya di Kota Bangkalan ya. Jadi teman-teman tinggal ngelapor aja, ceritakan kronologinya dan solusinya, nanti akan dikembalikan uang buat yang sudah bayar. Dan kalau yang belum bayar itu akan dikembalikan ke nominal yang serupa, disesuaikan dengan tagihan yang awal. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, saya rasa begitu saja video yang saya buat. Semoga video ini bisa memberikan informasi ya, referensi buat teman-teman mungkin kalau menemukan kejadian serupa seperti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.